Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Bukit Moria tanggal 8 November 2020. Walaupun ibadah ini masih kita lakukan di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming, tapi kakak berharap itu semua tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita semua untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja dan memimpin ibadah kita hari ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini kakak tidak sendiri, kakak temani oleh Kak Dewi nanti sebagai pelayan firman, dan juga ada Bara yang akan bermain musik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita persiapkan adik-adik hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitab. Kita duduk yang sopan karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Pastikan juga semua hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kita supaya disingkirkan ya, supaya ibadah adik-adik bisa fokus. Kalau sudah, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kita nyanyi dengan semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang berdiri di jalan maut kelam sekalipun. Ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang berdiri. Iya adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik yang selalu mengasihi kami.
Terima kasih Bapa di surga sudah masih memperkenankan kami untuk beribadah di pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan akan memimpin ibadah ini dan Tuhan berkati agar ibadah ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 5. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan baca secara bergantian ya. Mazmur 20 ayat 1 sampai 5. Untuk kalimat yang cetak keluar, kakak akan membaca, dan yang tercetak ke dalam nanti adik-adik yang baca ya. Kita akan mulai. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disombongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberkatinya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya, sekian jauh bacaan firman Tuhan kita adik-adik. Nah, sebagai respon dari pembacaan Mazmur, mari kita memuji Tuhan dari Kejumuat 407, bait 3 dan 4, Tuhan kau gembala kami. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman dan akan disampaikan oleh Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan kakak di dalam IHMPT tanggal 8 November 2020. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pemurah, yang selalu memelihara kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena atas kasih dan karunia Tuhan,
kembali kami boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan di dalam IHMPT. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, lalu kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1-30. Imamat 8 ayat 1-30. Kita baca bersama-sama. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabut itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patah emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu dan jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka,
pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lembaknya, seekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya dan kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah 1 roti bundar yang tidak beragi, 1 roti bundar yang dioleh dengan minyak, dan 1 roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan petahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oke, adik-adik, kita hari ini berbicara tentang panggilan sebagai pemimpin, pelayan, ataupun gembala. Oke. Pada zaman kerajaan Israel, imam di hadapan Tuhan mewakili seluruh umat Israel di dalam menghadapi setiap persoalan dan juga menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dan juga berkat. Di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, ada beberapa poin penting mengenai pentahbisan Harun. Yang pertama, dipanggil secara khusus. Harun beserta anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam, disaksikan oleh seluruh umat Israel. Ada di dalam Imamat 8 ayat 1-3. Itu menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya dipanggil secara khusus untuk menjadi wakil Tuhan, mewakili umat Israel. Yang kedua, disucikan. Sebelum ditahbiskan sebagai imam, Harun dan anak-anaknya terlebih dahulu harus disucikan dari dosa-dosa dengan dibasuh air. Di Imamat 8 ayatnya yang ke-6. Kemudian yang ketiga, Harun dan juga anak-anaknya harus menggunakan perlengkapan keimaman dan juga diurapi. Perlengkapan keimaman yang ditandai dengan minyak urapan memperlihatkan bahwa betapa terhormatnya jabatan seorang imam, dan juga minyak dari urapan itu melambangkan penyertaan Roh Allah kepada imam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah persembahan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan juga korban ucapan syukur. Persembahan dari korban-korban itu menjadi simbol dari tugas-tugas mereka sebagai imam yang mewakili seluruh umat Israel, mewakili umat dan juga dirinya sendiri untuk memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, sekaligus juga mengucap syukur kepada Allah. Adik-adik, kita menjadi Kristen bukan karena kita terlahir dari mama papa yang juga sudah menjadi Kristen. Tapi kita menjadi Kristen karena Allah telah memanggil
dan memilih kita. Sekali lagi, karena Allah telah memanggil dan memilih kita. Kita dibasuh dan disucikan dari dosa kita dengan karya penebusan Kristus. Dulu, Harun dan anak-anaknya harus menggunakan perlengkapan pakaian yang sangat rumit. Kalau tadi kita baca dari ayat demi ayat ya, ada banyak sekali bagian-bagian dari pakaian-pakaiannya yang harus mereka kenakan. Itu mereka wajib kenakan ketika mereka menjalankan fungsi dan tugas mereka sebagai seorang imam, sebagai pelayan Allah. Dan juga ada prosesi yang harus mereka jalankan dan juga harus dipercik oleh minyak urapan sebagai tanda bahwa mereka sudah sah di hadapan Tuhan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Bayangkan coba, mengenakan pakaian yang begitu rumit, harus dipercik air, kemudian diurapi dengan minyak urapan, menandakan bahwa sangat-sangat berharga sekali kedudukan sebagai pelayan Allah itu. Sehingga semua proses itu harus dilakukan, harus dilewati satu demi satu. Di dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita sekarang ini, setiap orang percaya juga merupakan imam-imam dari Allah, termasuk kakak dan juga adik-adik. Ya. Lewat darah anak domba Allah, yaitu lewat karya penebusan Kristus, ketika Tuhan Yesus disalib, kita sudah disahkan menjadi imam-imam Allah. Kita juga menerima tanda pembaptisan. Ya. Dengan demikian, kita menjadi pelayan atau gembala Allah. Kita diurapi dengan Roh Kudus yang juga memampukan kita untuk melakukan tugas dan pelayanan kita, juga panggilan kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan Allah, sebagai anak Allah, setiap orang percaya dituntut untuk hidup kudus. Hidup kudus bukan suatu pilihan, tapi itu mutlak, suatu ketetapan. Suatu ketetapan dari Tuhan, hidup kudus. Tuhan mau setiap orang percaya, setiap dari kita, setiap adik-adik dan kakak juga hidup kudus. Sebab Allah sendiri itu adalah kudus. Ya, kata 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Di situ kita harus kudus karena Allah sendiri kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu kata firman Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat mendekat kepada Allah. Kalau adik-adik ingat peristiwa ketika Musa melihat semak-semak duri terbakar, di situ Tuhan menyuruh supaya Musa menanggalkan kasutnya baru mendekat situ. Jadi itu menandakan bahwa ya kalau tidak ada kekudusan, kalau tidak kudus, kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mendekat pada Allah, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melayani Allah? Oleh karena itu, yang namanya kekudusan adalah suatu hal yang penting, hal yang paling mendasar, mutlak, suatu ketetapan dari Tuhan. Nah, gimana sih caranya kita menjaga kekudusan? Yaitu seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 12. Di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus serta membuang setiap pikiran yang angkuh yang menentang Allah dan menaklukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Dari 2 Korintus 10 ayat 5. Ya. Jadi orang percaya sebagai gembala dan pelayan Allah harus menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah bukan saja dengan mulut, tapi hidup kita. Hidup kita sebagai kitab terbuka dengan menjaga kekudusan dan ketaatan kepada Allah serta hidup di dalam kasih. Sekali lagi, menjadi kitab terbuka untuk menjaga kekudusan dan ketaatan kepada Allah
serta hidup di dalam kasih. Ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua semakin dikuatkan, dimampukan untuk terus-menerus hidup kudus di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Kakak harap bahwa kita saat ini semakin mengerti bahwa kita sudah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita akan menyanyi dari NKB 199 bait 1 dan 2, sudahkah yang terbaik kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sekali lagi memperkenankan kami untuk berada di hadirat-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, secara khusus kami menaikkan syafaat kami, menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat apa yang sedang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Tuhan melihat keberadaan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat kami segenap umat-Mu. Biarlah kami boleh bersatu di dalam kasih, di dalam memajukan bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau melihat setiap persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami. Pilkada yang akan dihadapi dan juga pergumulan kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga dengan persoalan ekonomi yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus, ketika Engkau memilih wakil rakyat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga mengurapi mereka, menuntun mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melayani, sehingga mereka boleh memerintah dengan penuh ketetapan daripada-Mu Tuhan, dengan penuh takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, urapi mereka agar mereka memerintah dengan adil Tuhan. Biarlah setiap persoalan bangsa ini dapat dihadapi Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus dengan wakil Engkau Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi terang-Mu Tuhan ketika mereka menjadi wakil rakyat. Mereka dapat menyuarakan kebenaran, menyuarakan kenabian. Biarlah segala ketidakadilan boleh mereka jauhkan di dalam pemerintahan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati presiden, para menteri, jajaran pemerintah, dan aparat lainnya. Tuhan, Engkau memberkati mereka untuk mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk gereja-Mu Tuhan, di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, dan juga GPIB secara khusus. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai gereja-gereja-Mu boleh menjadi alat pelayanan-Mu, boleh menjadi alat kerajaan Injil-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kitab yang terbuka Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan.
begitu juga kami juga dapat hadir memberikan kasih kepada sesama kami, memberikan uluran tangan kami kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami doakan untuk ketua majelis jemaat kami, pendeta jemaat, para presbiter, para pelayan Tuhan, komisi, pelkat, dan semua yang tergabung. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pilar-pilar GPIB yang kokoh, sehingga visi dan misi GPIB dapat tersampaikan. Tuhan memberkati masing-masing dari kami di dalam kami menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai pelayan. Tuhan Yesus, seluruh dunia sedang menghadapi persoalan yang sama di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis, untuk para dokter yang berjuang di garda depan, untuk mereka semua yang bersama-sama berjuang menghadapi pandemi ini. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan ekstra untuk menghadapinya, memberikan mereka kemampuan untuk melewatinya. Biarlah melalui tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus, ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan melalui tangan mereka juga. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, dan ada banyak pemulihan yang terjadi. Kami berdoa buat mereka yang sakit oleh karena virus ini. Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan mendampingi mereka di dalam setiap apapun yang dijalankan. Tuhan mendampingi, memberikan penguatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat adik-adik yang harus menghadapi sekolah dalam bentuk yang lain. Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tetap dampingi mereka. Tuhan menyertai mereka, keberadaan mereka dalam setiap hal yang mereka usahakan. Tuhan, biarlah waktu-waktu ini boleh juga mereka pakai untuk mereka menjadi anak yang semakin dekat dengan keluarga dan juga semakin dekat dengan Engkau. Dan mereka dapat memakai waktu yang ada ini untuk hal-hal yang positif. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga, menyertai mereka, memagari dan membentengi mereka dari segala pergaulan yang buruk, Tuhan. Kami berdoa buat orang tua, adik-adik teruna, buat orang tua kami yang mungkin menghadapi persoalan ekonomi akibat pandemi ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anak-Mu. Tuhan akan selalu mendampingi, Tuhan akan selalu mencukupkan dan memberikan berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjuk orang-orang menjadi uluran tangan, menjadi saluran berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah. Semua kehidupan kami hanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan menyanyi dari KMM 161 bait 1, bukan karena upamu. Bukan karena upamu
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Nah, jadi kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Bapa di surga, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati setiap adik-adik kami agar dapat mereka lakukan firman itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya. Inilah kami Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, jadi kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu adik-adik, kita akan menyanyi lagu penutup. Dan lagu penutup kita nyanyikan dari KMM 97, bait 1 dan 3, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah segala firman Tuhan yang boleh kita dengar dapat menjadi bekal untuk kita menjadi pelayan Tuhan dan dapat kita lakukan untuk melakukan tugas dan panggilan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kembali Tuhan untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bersuka cita karena kami boleh mengetahui kami adalah pelayan Tuhan. Kami adalah umat yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat melakukan tugas dan panggilan kami dimanapun kami berada, dan kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Nama-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta teruna. Yang pertama, minggu depan tanggal 15 November 2020, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita akan diadakan secara daring, itu melalui video via Zoom ya adik-adik. Jadi untuk video streamingnya sudah tidak lagi, tapi kita akan adakan via Zoom. Nah, untuk itu adik-adik jangan lupa untuk tetap ikut ibadah ya adik-adik ya. Dan yang kedua, tetap taat anjuran pemerintah, semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, dan selalu menjaga perilaku hidup yang bersih agar kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi untuk ibadah minggu depan nanti. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah adik-adik.